Selamat datang lagi di channel gua. Oke, di sini gua akan bahas atau cuman sebelum gua bahas gua mau ucapin selamat ulang tahun dulu untuk Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia yang ke-94. Harapan kita tentu PSSI bisa lebih baik lagi ke depannya, terutama di kepemimpinan era Pak Erick Thohir ini luar biasa. Seperti yang kita tahu, banyak perubahan-perubahan positif baik pada lembaga PSSI maupun liga, bahkan kepada timnas kita. Semoga di ulang tahun ini PSSI kedepannya bisa lebih berjaya lagi, terutama untuk timnas, dan semoga liga kita juga akan dibenahi baik dari segi kualitas siaran atau perangkat-perangkat pertandingan, bahkan pemain-pemainnya juga kita harapkan bisa lebih berkualitas lagi ke depannya. Oke, kemudian gue lanjut teman-teman tentang masalah STY. Ini mulai udah banyak di luar sana, kita lihat di podcast ataupun video-video dari para teman-teman YouTuber. Sudah pasti kita semua mengharapkan untuk STY dan sepertinya itu juga akan diamini oleh Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan kita doakan setelah kita hasil apapun pertandingan lawan Yordania ini, semoga STY dipertahankan oleh PSSI dan oleh Pak Erick Thohir lah tentunya sebagai ketua umum. Nah, kemudian teman-teman, apa sebenarnya kenapa kita sangat ngotot STY dipertahankan? Ya sudah, kita udah pasti tahu lah semua bagaimana prestasi dia, bagaimana dia bisa mengangkat tim ini, di mana tim ini yang sebelumnya peringkat 172 dunia di era sebelumnya Simon McManamy, di mana kita hancur timnas kita. Nah, di era STY ini dengan tentu support dari luar biasa dari PSSI, baik dari era sebelumnya Pak Iwan sampai sekarang Pak Erick Thohir, dan itu dia bisa mengangkat level timnas kita menjadi lebih mantap lagi teman-teman. Walaupun STY belum kasih kita trofi, tapi menurut gua dari segi kualitas permainan, dari segi mental, terutama dari segi mental, dimana kita udah bisa ketemu melawan tim-tim dari Asia Timur dan Asia Barat itu dengan mental yang luar biasa. Jadi kita bisa anggap level kita setara sudah sama mereka. Bahkan kita menurut gue lebih baik sekarang untuk beberapa negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab. Gue rasa kita udah sebenarnya kita udah lebih bagus lah. Nah, dengan beberapa pencapaian dari itu, makanya kita otomatis para netizen pengen STY tentu stay. Semoga ini akan diamini oleh Pak Erick Thohir untuk kedepannya. Nah, kemudian lanjut teman-teman masalah pertandingan. Selanjutnya pertandingan hidup dan mati antara timnas kita U23 melawan Yordania U23. Tentu kedua tim ini punya motivasi yang kuat, terutama kita Indonesia. Bagaimana ini adalah pentas pertama kita di Piala Asia U23 dan kita mengejutkan, kita kalahin Australia. Walaupun di pertandingan pertama kita kalah, dan itu kalah pun dari segi permainan kita menang, kita hanya kalah karena di situ ada faktor eksternal, ada faktor dari wasit lah. Di situ kita jadi kalah. Sebenarnya kalau dari segi permainan kita lebih baik daripada Qatar. Bahkan dengan 9 pemain kita lebih baik. Nah, di lawan Yordania ini gue yakin motivasi timnas pasti lebih besar lagi, karena kita selangkah lagi kita akan menatap ke babak perempat final. Kita akan bertemu juara grup antara Jepang atau Korea Selatan kalau nggak salah. Semoga kita ketemu siapapun musuhnya, dua-duanya berat, dan gue ya intinya kalau sudah lolos di grup ini menurut gue itu udah pencapaian yang luar biasa buat timnas, khususnya Mbak STY lah dan pemain-pemainnya lah. Itu udah luar biasa. Nah, menilik sedikit teman-teman, komposisi ini kalau kita udah tahu kan di pertandingan pertama Ivar kena kartu merah. Nah, di pertandingan ini Ivar bakal bisa main. Bahkan kemungkinan itu Justin Hafner, kemudian Nathan Cho, kemudian Ivar Jenner itu pasti akan dimainkan STY kemungkinan besar. Dan ini akan menambah kualitas kita di lini tengah dan lini belakang.
Kemudian di lini depan gue rasa nggak akan jauh beda. Tetap kita akan andalin Struijk, kemudian ada Witan di situ. Untuk pengganti Ramadan mungkin bisa si Kelly. Cuman gue rasa STY perlu rombak lini depan, mungkin coba-coba pemain di bangku cadangan juga teman-teman. Cuman kalaupun STY pertahankan tim yang menang melawan Australia kemarin itu juga udah mantap. Nah kemudian masalah strategi gue rasa jelas di sini pasti Yordania akan main menyerang. Kemudian kita Indonesia mungkin kita akan incar counter dan mungkin kita juga harus bisa pegang bola nanti. Karena kuncinya itu adalah dipegang bola. Karena bila kita pegang bola otomatis tim musuh itu dia akan lebih banyak berlari dan mengejar teman-teman. Dan itu akan menguras stamina mereka otomatis. Dan gue harap juga Indonesia bisa bermain menyerang. Kemudian kita ngotot pengen menang. Kalau buat gue menang adalah sebuah hal yang sangat mungkin. Dan itu harus menjadi target dari tim ini. Karena kalau kita mengincar imbang itu biasanya kalah teman-teman. Jadi kalau buat gue mending kita targetin aja menang. Karena begitu kita cetak 1 gol itu kita udah melangkahin satu kaki kita lah ke babak perempat final. Nah seandainya kita kebobolan pun kita imbang, kita masih bisa lolos grup. Cuman gue harap timnas bisa cetak gol nanti lawan Yordania. Mudah-mudahan 1 atau 2 gol lah. Karena itu akan mengunci posisi kita di posisi 2 di grup ini. Nah semoga nanti besok bisa kejadian hal tersebut teman-teman. Dan itu akan menjadi sejarah buat kita. Bagaimana Indonesia pertama kali lolos Piala Asia U23. Kemudian kita juga bisa langsung lolos grup Piala Asia U23. Dan untuk babak perempat final itu juga akan menentukan tiket menuju Olimpiade di Perancis teman-teman. Semoga timnas kita nanti bisa bermain di Olimpiade dan itu juga akan menjadi sebuah achievement pencapaian untuk PSSI, untuk timnas, bahkan untuk STY dan para pemainnya. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa berkompetisi di Olimpiade. Ibaratnya Olimpiade ini Piala Dunianya nomor 2 lah. Semoga itu bisa kejadian teman-teman. Oke. Sekian dari gua. Nah untuk kedepannya gua harap channel ini bisa lebih berkembang lagi. Teman-teman bisa support, bisa kasih like, bisa kasih subscribe. Dan kedepannya gua akan selalu konsisten. Mudah-mudahan gua bisa konsisten untuk bisa upload konten bola. Kita sebagai netizen itu bebas teman-teman. Kita bisa ekspresikan diri kita. Oke. Tolong teman-teman di like dan di subscribe channel baru kita ini. Semoga kedepannya gua khususnya bisa konsisten untuk upload dan bahas sepak bola. Oke teman-teman, thank you. Terima kasih.